Mendadak telinga Ken terus mendengar suara lembut dari Puput. Astaga! Aku benar-benar gila karena ini semua. Kenapa suara panggilannya menggema di otakku? Seru Ken pada dirinya sendiri. Ken kembali mengaduk nasi gorengnya, berusaha fokus dengan masakannya agar otaknya bisa kembali berfungsi normal. Hei! Seharusnya aku marah saat dia memanggilku begitu. Panggilan, Mas, terdengar seperti panggilan pada penjual bakso keliling. Ujar Ken berusaha menjelek-jelekkan Puput, berharap dirinya menjadi jengkel dengan Puput. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Dia kembali merasa terbuai dengan panggilan itu. Panggilan yang belum pernah dia dapatkan dari siapapun. Ken menggelengkan kepalanya, mengusir suara Puput dari kepalanya. Sayup-sayup terdengar suara televisi yang sengaja dinyalakan untuk menghilangkan keheningan. Jangan lupa masukkan Mas Ken agar masakan semakin lezat. Suara iklan sebuah penyedap rasa mendadak terdengar dari televisi. Ken segera menoleh ke arah televisi. Terlihat sebuah iklan Masako di sana. Astaga, bagaimana bisa aku mendengarnya menjadi Mas Ken? Gila! Mungkin aku harus menyegarkan diriku dengan segelas jus mangga, ujar Ken mulai memotong buah mangga dalam sebuah mangkuk, sebelum memasukkannya ke blender. Pandangan matanya tercuri pada sebuah merek blender yang hendak dipakainya. Mas Ken. Ken memejamkan matanya kilat lalu menggosoknya berkali-kali dan membukanya kembali. Mas Pion. Astaga, bagaimana mataku bisa melihatnya berbeda beberapa saat yang lalu. Seru Ken pada dirinya sendiri. Kemudian dia beranjak dari dapur sambil membawa semangkuk mangga potong. Tanpa dijus, mangga ini pun sudah enak dimakan langsung, ujar Ken mengurungkan niatnya untuk membuat jus. Kini Ken duduk sendiri di meja makannya dengan sepiring nasi goreng dan semangkuk mangga. Mendadak dia teringat pada bayangan Puput yang pernah menumpang makan di apartemennya beberapa waktu yang lalu. Apakah dia sudah makan? Gumam Ken tiba-tiba mengingat Puput. Astaga, apa peduliku? Dia tak makan pun aku tak mau tahu. Sambung Ken lagi berdialog pada dirinya sendiri. Ken memilih untuk makan sambil memainkan ponselnya, membaca beberapa artikel yang menarik baginya. Setidaknya itu cukup mengalihkan pikirannya yang tidak waras. Ken keluar dari unitnya dan dikejutkan oleh keberadaan Puput yang sudah berdiri tepat di depan pintu unitnya. Halo Ken. Selamat pagi. Sapa Puput berseru. Ken, kau tidak sopan sekali, bagaimanapun juga aku jauh lebih senior di atasmu. Protes Ken. Sejujurnya dia rindu kembali dipanggil dengan sebutan, Mas Ken, seperti tadi malam, tetapi tentu saja dia tak akan mau mengatakannya secara jujur. Gengsi. Ya, aku minta maaf. Aku akan memanggilmu, Mas Ken. Bagaimana? Tanya Puput meminta pertimbangan. Ken tersenyum tipis, mati-matian menahan senyum yang sesungguhnya ingin mereka karena panggilan itu. Tidak. Panggil aku seperti biasa saja. Sahut Ken tiba-tiba membatalkan untuk dipanggil, Mas Ken. Dia merasa ada yang tidak beres dengan jantungnya saat Puput memanggilnya dengan kata itu. Ken tidak ingin mendapatkan serangan jantung mendadak setiap kali Puput memanggilnya. Jadi dia memutuskan menyuruh Puput untuk kembali memanggilnya dengan panggilan seperti biasanya. Kau aneh sekali. Cibir Puput. Ken sejenak terdiam mengamati wajah Puput. Ada yang berbeda dari biasanya. Kamu menggunakan peralatan makeup yang kemarin diberikan untukmu. Tanya Ken ingin tahu. Ya, apakah ini sedikit berlebihan? Aku terlalu tebal mengaplikasikan bedak dan lipstikku. Tanya Puput meminta pendapat. Ken kembali terdiam, mengamati wajah Puput yang benar-benar cantik, sungguh dia sangat cocok dengan riasan itu. Kenapa Puput tak sejak dulu mengenakan riasan seperti itu? Tidak, itu jelek sekali. Dusta Ken sambil menahan senyumnya. Sungguh dia tidak bisa menyembunyikan senyuman yang entah kenapa kali ini membuat wajahnya merasa panas. Ken memilih berlenggang pergi meninggalkan Puput lebih dulu.
Tak mau Puput tahu jika wajahnya memerah. Hei, kau tidak menghargai sekali usahaku. Kau tahu aku sengaja bangun pukul 3 hanya untuk mengenakan riasan ini. Teriak Puput yang merasa tidak terima diejek oleh Ken. Ya, Puput memang sengaja bangun sangat pagi hanya untuk mengenakan riasannya. Bahkan dia membutuhkan waktu hampir 5 jam hanya untuk merias wajahnya. Wajar, Puput menghabiskan waktu selama itu, karena dia melakukan riasan sambil melihat tutorial di YouTube. Tak heran jika untuk membentuk alis yang paripurna, dia membutuhkan waktu lebih dari 2 jam. Dia benar-benar sialan. Tak tahu bagaimana aku bersusah payah mengenakan semua ini. Kata Puput bersungut-sungut sambil berjalan cepat berusaha menyusul Ken yang sudah jauh di depannya. Ken, kau tahu. Puput mulai berceloteh girang pada Ken yang sedang memasang sabuk pengamannya. Dia sepertinya melupakan bahwa sesaat yang lalu dia baru saja merasa jengkel pada Ken. Apa? Sepertinya aku sudah tahu siapa orang yang mengirimkan perlengkapan makeup untukku. Ujar Puput girang. Ken seketika melebarkan matanya, merasa terkejut juga panik. Dia khawatir Puput akan tahu, jika dirinya lah yang melakukan semua itu. Siapa? Semalaman aku memikirkan orang yang mungkin mengirimkan peralatan makeup itu. Hingga aku memiliki kesimpulan jika orang itu adalah orang yang tinggal di apartemen yang sama dengan kita. Cerocos Puput menjabarkan dugaannya. Cit. Mendadak Ken menginjak rem mobilnya karena terkejut. Membuat mobilnya berhenti seketika dan Puput tersentak karenanya. Ada apa denganmu, Ken? Tanya Puput merasa jengkel. Tadi aku melihat seekor anak kucing melintas, aku takut kembali menabrak anak kucing seperti sebelumnya. Dusta Ken. Sungguh Ken benar-benar merasa terkejut dengan dugaan Puput. Bagaimana bisa Puput sejeli itu memiliki dugaan orang yang memberinya perlengkapan makeup adalah orang yang tinggal di apartemen yang sama dengannya? Kau pernah menabrak seekor kucing. Apakah kau menguburnya? Kau akan mendapat kesialan jika mengabaikannya begitu saja. Puput ikut terkejut mendengar cerita Ken. Kucing itu tak sampai mati, aku membawanya ke klinik hewan, cerita Ken. Ken berharap percakapan sebelumnya sudah teralihkan dengan cerita anak kucing yang dia tabrak. Namun dugaannya salah. Kembali pada orang yang aku curigai. Aku sangat yakin jika orang itu tinggal di apartemen yang sama dengan kita, Ken. Dia bisa tahu dengan pasti kapan aku pulang. Padahal sebelum aku masuk ke dalam unitku, aku tak menemukan apapun di depan pintu. Tetapi beberapa saat kemudian ada orang yang mengetuk pintu kamarku dan aku menemukan paper bag itu. Bukankah itu hal yang aneh? Puput terus menceritakan hasil analisisnya, meminta pertimbangan dari Ken apakah dugaannya masuk akal. Ya, mungkin kau benar. Menurutmu siapa yang mengirimkan hadiah itu? Tanya Ken ingin tahu sedalam apa dugaan Puput. Entahlah. Mungkin seseorang yang berada di lantai yang sama dengan kita. Tanya Puput meminta Ken untuk berpikir bersama mencari orang yang mengirimkan hadiah untuk Puput. Aku juga tidak tahu tentang itu, jawab Ken singkat. Dia tak ingin semakin memancing Puput untuk menebak orang yang sebenarnya adalah dia. Tapi aku cukup senang memiliki seorang penggemar rahasia. Pasti dia adalah seorang pria. Apakah pria itu tampan? Tentu saja. Puput memang selalu mampu menarik perhatian pria tampan. Ucap Puput congkak, berharap Ken akan cemburu karena ada seorang laki-laki yang mendekatinya. Ken hanya tersenyum geli melihat Puput yang berbicara penuh dengan percaya diri. Terserah Puput akan berpikir apa tentang orang yang mengirimkannya hadiah itu. Yang terpenting sekarang adalah identitas Ken aman. Sayang, makanlah sesuatu, meskipun sedikit. Sejak kamu datang kemari kamu belum makan apapun, bujuk Luz pada Clarissa. Sejak pulang dari rumah Thomas, Clarissa segera menuju ke rumah papahnya.
Beruntung papahnya tinggal di Singapura, hingga dia bisa segera mendapatkan tempat untuk berbagi kesedihan yang sedang Clarissa rasakan. Perasaan yang sama juga Luz rasakan saat pertama kali melihat anaknya datang ke apartemennya dengan berurai air mata. Hancur. Ingin rasanya Luz menuntut pada Thomas tentang perasaan anaknya yang seolah sudah dipermainkan selama hampir 1 tahun. Namun, Clarissa menolaknya. Tak ingin semakin terluka, katanya. Aku baik-baik saja, Pah. Aku masih belum lapar, tolak Clarissa. Bagaimana kau tidak lapar? Sejak kemarin kamu ke sini, belum sedikit pun makanan di rumah ini masuk ke perutmu, bujuk Luz. Sayang. Ada seseorang di luar mencari Clarissa, kata Chelsea menyela pembicaraan antara ayah dan anak itu. Siapa? Tanya Luz. Sejenak Chelsea terdiam, menatap bergantian ke arah Luz dan Clarissa. Thomas, ujar Chelsea ragu. Mau bagaimana lagi, dia harus menyampaikan jika seseorang yang datang memang Thomas, bukan? Apa? Beraninya berandalan itu datang kemari. Mau apa lagi dia? Luz tersulut emosinya mendengar nama Thomas disebut. Luz segera bangkit dari tempat duduknya, hendak menemui Thomas dan berencana memberikan bogem mentah pada laki-laki yang sudah membuat putri kesayangannya menangis. Ya, sejak menikah lagi, hubungan Luz dan Clarissa ikut membaik. Papa, jangan lakukan kekerasan pada Thomas. Cegah Clarissa. Apa? Kau bahkan masih melindunginya setelah apa yang sudah dia lakukan kepadamu. Luz merasa geram pada sikap lemah Clarissa. Kita bisa membicarakan semuanya tanpa menggunakan kekerasan. Lagi pula tak ada hal penting yang akan dibicarakan. Aku hanya ingin menemuinya untuk mengusirnya, ucap Clarissa dengan tatapan dingin. Tanpa berpikir lagi, Clarissa lah yang kini justru bangkit dan berjalan mendahului Luz. Dengan raut wajah yang dingin, Clarissa berjalan masuk ke ruang tamu, di mana ada Thomas di sana. Thomas segeralah bangkit dari tempat duduknya menyambut kedatangan Clarissa. Apa maumu? Tanya Clarissa datar namun terdengar menyimpan kebencian. Aku datang untuk menjelaskan semuanya. Sungguh apa yang terjadi tidak seperti apa yang kamu kira. Ucap Thomas berusaha menyampaikan maksud kedatangannya. Aku pun ingin berpikir yang sama. Semua yang aku lihat tidak seperti apa yang aku pikirkan. Tapi kenyataannya apa? Kalian terlihat begitu bahagia bersama. Clarissa tak dapat menahan suaranya lagi. Hingga lengkingan terdengar di ujung kalimatnya. Semuanya hanya sandiwara. Kami bersandiwara di depan orang tua kami. Di depan semua orang. Thomas berusaha meraih tangan Clarissa. Namun, segera ditepis dengan cepat. Sungguh aku tidak bisa membedakan mana yang menjadi sandiwara. Kamu bilang pertunangan kalian hanyalah sandiwara, tetapi kalian tidak bisa menyembunyikan raut wajah bahagia sebagai sepasang kekasih. Atau justru hubungan kita selama ini yang hanya sebuah sandiwara. Clarissa tak dapat membendung air matanya lagi. Buliran bening itu menganak sungai di pipi Clarissa. Thomas berusaha menyentuh pipi Clarissa, tak ingin melihat air mata itu membasahi wajah kekasihnya. Namun, kembali Clarissa menampiknya. Aku sungguh-sungguh mencintaimu. Aku tak memiliki kuasa untuk menolak perintah Papa, begitu juga dengan Meilin. Tapi kami berjanji akan membuat pertunangan ini batal sebelum pernikahan, kata Thomas menjelaskan panjang lebar tentang rencananya. Entahlah Tom, aku bingung harus mempercayai kata-katamu yang mana. Semua terlihat samar. Pergilah, mungkin kekasihmu sudah lama menunggu. Usir Clarissa pada Thomas. Aku akan membuktikan jika kata-kataku adalah sebuah kebenaran. Aku mencintaimu, sahut Thomas berusaha meyakinkan kekasihnya. Pergilah brengsek. Apa kau tak dengar apa yang dikatakan putriku? Seru Luz yang sejak tadi berdiri tak jauh dari keduanya. Luz bisa dengan jelas mendengarkan percakapan keduanya.
Baiklah Om, aku akan pergi dari sini dan kembali lagi untuk membuktikan jika apa yang aku katakan adalah benar. Janji Thomas. Sejenak Thomas menatap ke arah Clarissa yang menunduk akibat diliputi rasa marah, sedih, kecewa. Dia hancur. Thomas benar-benar merasa sangat bersalah. Lalu dia beranjak dari tempatnya, pergi untuk mendapatkan bukti. Put, kau sungguh merias wajahmu sendiri kali ini. Tanya Amira takjub, tidak menyangka jika asisten pribadinya berhasil membuat riasan wajah yang begitu sempurna. Apakah hasilnya tidak bagus, Nona? Tanya Puput meminta penilaian. Tidak. Ini perfect, Put. Aku justru takjub, ternyata seorang Puput bisa melakukan semua ini. Puji Amira terdengar tulus. Sekali lagi Puput tersenyum sumringah. Akhirnya, hasil makeupnya kini berhasil dipuji oleh seseorang. Meskipun sesungguhnya dia sangat ingin Ken pun menjadi salah satu orang yang memujinya. Mendadak senyuman Puput lenyap dan bersamaan merasa terkejut. Bagaimana tidak, tiba-tiba Amira memegang dadanya. Apa yang Anda lakukan, Nona? Tanya Puput tergagap. Aku hanya ingin memastikan apakah minyak yang kau beli dari Willy bekerja dengan baik. Terang Amira menjelaskan maksudnya. Itu. Aku rasa berhasil Nona. Sejak menggunakan minyak itu bra yang kupakai naik 2 nomor dari sebelumnya, ujar Puput tersenyum malu-malu. Wow, benarkah? Tapi itu tidak terlihat dengan jelas. Karena kau memakai seragam yang kebesaran. Aku akan meminta Nicholas untuk menggantikan seragammu. Ujar Amira. Puput hanya mengangguk senang karena merasa sangat diperhatikan. Sudah mulai banyak perubahan di dirimu, Put. Bagaimana dengan Ken? Apakah dia juga mulai berubah denganmu? Tanya Amira bersemangat. Puput menggelengkan kepalanya pelan, lalu tersenyum kecut pada Amira. Merasa jika usahanya belum membuahkan hasil. Senyum girang di wajah Amira seketika ikut padam, melihat Puput terlihat sendu. Hufha. Orang itu memang sama dinginnya seperti Nicholas. Dasar manusia salju. Umpat Amira pada bayangan Ken. Lalu kembali mengalihkan pandangannya pada Puput dan terdiam sejenak, seolah sedang memikirkan sesuatu. Put, apakah kamu sering bertemu malam-malam dengan Ken? Semacam makan malam atau hanya sekadar berbincang malam? Tanya Amira tiba-tiba. Beberapa kali kami makan malam di apartemen Ken, Nona. Kenapa? Giliran Puput yang bertanya heran. Apa baju yang kau kenakan? Tanya Amira lagi. Aku memakai kaos dan celana training. Kenapa, Nona? Puput semakin bingung karena Amira menanyakan hal yang aneh. Pantas saja Ken tidak terpesona olehmu. Kau harus berpenampilan sedikit nakal di depan Ken. Aku yakin Ken pasti akan merasa terpesona dan takjub. Ujar Amira mulai memikirkan ide yang konyol. Berpenampilan nakal. Apa maksud Anda, Nona? Puput benar-benar semakin tidak mengerti dengan ucapan Amira. Amira justru menyeringai geli pada Puput sambil membayangkan apa yang dilakukan oleh Ken pada Puput nanti. Amira sudah mulai lelah menunggu keduanya bersatu. Sudah berbagai upaya dilakukan, nyatanya Ken memang sekeras batu. Mendadak Amira teringat oleh ide gila Nicholas tentang menjebak Ken dan Puput dalam satu kamar. Namun, tentu saja Amira tak akan memberikan ide sekonyol itu. Dia hanya ingin mencoba membujuk Puput untuk sedikit menggoda Ken. Dan ingin tahu bagaimana reaksi Ken. Tunggu sebentar di sini Put, aku akan memberikanmu sebuah gaun malam yang indah. Kamu harus memakainya saat ada Ken, oke? Kata Amira lalu berjalan menuju ke kamar bajunya. Amira memilih beberapa koleksi lingerinya lalu mengambil satu lingeri yang dirasa cocok untuk Puput. Ambillah ini untukmu, Put. Gaun ini tak pernah gagal membuat Nicholas klepek-klepek kepadaku, ujar Amira sambil terkekeh. Tetapi Nona, ini bukan gaun biasa. Ini lilingeri. Puput terbata saat mendadak Amira memberikannya baju haram.
Terbayang bagaimana tubuhnya terbungkus sebuah baju tipis itu. Rasanya itu sungguh memalukan. Puput kembali menatap ke arah Amira yang masih tersenyum lebar menawarkan lingerie miliknya untuk segera diterima Puput.